kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Putri Maya Rumanti, kuasa hukum dari 3 keluarga korban. Mbak Putri, apakah Anda menangkap indikasi bahwa persidangan akan digelar tertutup? Itulah mengapa keluarga kemudian menyerukan bahwa persidangan harus digelar secara terbuka. Ya, kalau sidang secara tertutup, sejauh ini beberapa kali kami menangani kasus dengan pelaku seorang oknum anggota TNI itu biasanya terbuka, Mbak. Itu sejauh ini saya masih meyakini bahwa sidang tersebut akan dilakukan secara terbuka. Hanya saja kami ingin pihak Denpom melakukan pemeriksaan kepada pelaku itu harus secara detail dan teliti, Mbak. Tidak hanya menerima atau mendengarkan keterangan dari pelaku saja, begitu. Baik, ini pihak keluarga saya menangkapnya mereka tidak puas dengan rekonstruksi. Mereka merasa bahwa keluarga korban justru difitnah, tapi yang saya rasakan mereka sungguh vokal, Mbak Putri. Apakah ada perlindungan terhadap keluarga? Ya, kan tadi seperti yang disampaikan oleh pihak keluarga Bribtu Galip ya. Bribtu Galip itu tadi kan keterangannya bahwa Bribtu Galip yang melakukan penembakan terlebih dahulu nih Mbak kepada pelaku. Tapi kan faktanya Bribtu Galip tidak sama sekali mengeluarkan, di selongsong pelurunya pun tidak ada yang satupun yang keluar. Bahkan bentuk senjatanya pun masih dalam lipatan di dadanya begitu. Nah disinilah keluarga yang merasa bahwa anak mereka sudah menjadi korban tapi difitnah kembali gitu. Nah, disinilah perlindungan yang harus kami minta dari LPSK terhadap keterangan saksi-saksi ini yang dapat menyudutkan pihak korban begitu, Mbak. Baik. Dari keponakan Pak Lusianto juga mengatakan bahwa ini semua kebohongan. Apakah sudah ada komunikasi ke LPSK? LPSK sudah, Mbak, sudah. Bagaimana hasilnya? LPSK tadi juga kan masih turut serta mengikuti rekonstruksi ya Mbak. Untuk hasilnya kita belum komunikasi karena memang saya harus kembali dulu ke Jakarta begitu. Mungkin nanti after dari sini saya akan komunikasi dulu dengan pihak LPSK mengkerucut hasil dari rekonstruksi hari ini begitu. Baik, biasanya LPSK tidak lama untuk menentukan apakah mereka yang minta untuk dilindungi ini berhak dilindungi atau tidak, tapi mungkin nanti bisa diupdate lagi Mbak Putri kalau sudah ada jawaban dari LPSK. Saya ingin kembali ke keluarga korban. Apakah nantinya bisa dipastikan keluarga semuanya, tidak hanya dari keluarga inti atau istri dan anak-anak juga, tapi juga keponakan, karena mereka semua sudah teriak-teriak, mereka semua merasa ini semua tidak adil. Iya, iya Mbak. Bisa dipastikan ya? Baik. Ya. Kalau rencana keluarga ke depan seperti apa Mbak Putri? Rencana keluarga ke depan memang keluarga kan menyerahkan kepada kami bagaimana untuk proses selanjutnya. Tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan Pak Hotman Paris melaporkan hasil dari rekonstruksi hari ini Mbak. Bagaimana petunjuk dari beliau, apa yang harus kami. Baik, tujuan Anda ke Jakarta adalah ketemu dengan Pak Hotman untuk apa? Apa rencana mungkin sudah disampaikan secara by phone begitu? By phone. Mbak Putri, audionya tidak terdengar. Iya Mbak, halo. Ya, silakan. Ya. Tadi saya sudah melaporkan by phone dengan Pak Hotman Paris dan mungkin saya akan melakukan koordinasi tersebut terlebih dahulu dengan beliau. Apa saja yang menjadi petunjuk beliau untuk tahapan selanjutnya. Dan tadi LPSK memang, saya lupa tadi Mbak, LPSK memang sudah menghubungi kami sejak awal ya Mbak. Sejak awal dan akan dilakukan asesmen psikologis pada hari Senin begitu untuk para saksi-saksi dari keluarga korban Mbak. Oh, baru hari Senin dilakukan? Iya, hari Senin Mbak. Baik. Mbak Putri, sebelumnya kan keponakan dari Pak Lusianto mengatakan bahwa anggota itu sudah ditarget. Dan kita tahu bahwa setiap kali ada penggerebekan, itu kan sebelumnya sudah ada intel yang bertugas. Anda mendapat informasi dari situ, apakah memang mereka sudah ditarget sebelumnya? Kalau di situ saya mendengar saja, tapi kami tidak bisa menduga-duga ya Mbak. Karena kan di sana itu memang daerah register 44 yang memang wilayahnya bisa dikatakan wilayah terpencil sekali. Begitu. Perihal untuk ditarget atau tidak, saya tidak bisa menyampaikan secara detail, Mbak.
hanya saja pihak keluarga sah-sah saja untuk menduga bahwa ada pentargetan tersebut. Karena apa, sebelum terjadinya peristiwa ini, menurut informasi dari keluarga Pak Kapolsek, bahwa memang pelaku sudah seringkali diingatkan oleh Kapolsek untuk tidak lagi bermain judi sabung ayam, begitu Mbak? Oh, sebelumnya sudah ada peringatan ya? Iya. Baik, baik. Mbak Putri, sebelumnya kan juga beredar berita bahwa istri Kapolsek, mantan Kapolsek Pak Lusianto, dan juga istri dari Pak Petrus Aprianto itu dihadang ketika mereka mau ke Jakarta. Kemudian ada berita bahwa itu tidak benar, mereka memang urung untuk berangkat karena ada Pak Kapolri mau datang ke rumah duka. Seperti apa sebenarnya kronologinya, Mbak? Itu di awal ya Mbak, di pertama ya, memang saya awalnya mendapat informasi bahwa mereka sudah berangkat, namun mereka ya sejujurnya memang dihadang, hanya mereka tidak mau memperpanjang berita tersebut begitu Mbak. Mereka mengambil sikap, ya sudahlah mungkin ini memang perihal positif gitu, karena memang saat itu 2 hari kemudian Pak Kapolri akan ada kunjungan gitu ke rumah mereka masing-masing, dan perihal tersebut disampaikan agar pihak keluarga Pak Petrus dan Pak Lusianto tidak terhalang dengan arus mudik, itu saja sih. Baik, Mbak. Sudah berangkat itu maksudnya sudah sampai Jakarta? Belum, masih di tengah perjalanan, Mbak. Oh, di tengah perjalanan. Baik, ini beritanya dari Oku benar ya? Berangkatnya dari Oku, dari Sumatera Selatan, betul. Bukan dari Lampung. Kemudian di tengah jalan urung karena ada kalau diberitanya kan karena ada Pak Kapolri mau datang ke rumah duka. Tapi sebenarnya cerita dari keluarga, dari 2 istri korban ini bahwa mereka di tengah jalan dihadang atau diminta untuk kembali. Seperti apa ciri-cirinya mungkin kembali. Mereka yang menghadang? Atau ada narasi tertentu yang disampaikan kepada para istri? Ya kalau disampaikan sih itu anggota Polsek Buai Madang ya Mbak. Anggota Polsek Buai Madang. Oke, hanya anggota Polsek Buai Madang ya. Oh, dari pihak polisi berarti ya? Iya, Polisi Oku Timur ya Mbak. Oku Timur, baik. Seperti apa narasinya Mbak Putri yang disampaikan kepada para istri? Mereka diminta untuk putar balik karena dikhawatirkan kunjungan Pak Kapolri, gitu, takutnya mereka terhalang di jalan untuk kembali, akhirnya tidak bertemu dengan Pak Kapolri. Ya. Itu yang kami dapatkan. Baik, tapi beneran Pak Kapolri datang ke rumah duka kemarin ya, setelah peristiwa itu. Oke, baik. Iya, baik, Mbak Putri, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, nanti diupdate berita selanjutnya dari LPSK. Baik. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Mbak, terima kasih. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.